Cek, oke, kita mulai ya. Sudah masuk di timingnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut untuk perkuliahan kita di PBO untuk di Java. Hari ini kita belajar mengenai event handling yang kedua. Ya, jadi bagaimana kalau ada event yang sifatnya kalau kita main di keyboard, ya, event handling untuk yang kayak main di keyboard, misalkan bagaimana misalkan kalau kita menggunakan dua model event, ada 3 tombol, kemudian eventnya berbeda-beda. Terus kemudian bagaimana misalkan kalau kita punya satu program yang di dalamnya ada seleksi ataupun kondisi yang menghasilkan satu nilai, ya. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas semua yang masuk di dalam aplikasinya. Nah, penanganan kejadian atau istilahnya adalah event handling ini sebenarnya sama seperti ketika kita ngebuat sebuah metode ya di dalam satu aplikasi. Jadi satu metode dalamnya ada beberapa model yang kalian bisa bangun. Yang studi kasus hari ini kan kita akan pelajari ada beberapa hal ya. Jadi kemarin kan sudah belajar mengenai bagaimana pengonversian suku, bagaimana penambahan 2 angka jumlah hari, penampil gambar, aplikasi kalkulator, hingga dengan penentu nilai mahasiswa. Jadi ini kita akan ngebahas lebih dalam, lebih fokus ke beberapa aplikasi sampel yang ada seperti berikut. Nah, yang terakhir itu kita juga akan belajar nantinya biodata untuk mahasiswa. Jadi nanti kalian akan ngebuat satu aplikasi yang main di Java, UI. Nanti kalian akan menyimpan database-nya. Ya. Jadi ada cara menyimpan database dalam 2 jenis. Pertama bisa menggunakan SQLite yang di dalam desktop, ataukah bisa menyimpannya ke dalam sebuah file. Gitu ya. Jadi sebuah file. Nantinya sebagai contoh saya akan ajarkan bagaimana kalian menyimpan datanya ke dalam sebuah file TXT. Kita coba kenali dulu sampel aplikasi yang kita mau bikin. Contohnya adalah kita mau membuat sebuah aplikasi pertambahan 2 angka. Jadi ya, kita mau pakai 2 angka. Untuk komponennya itu kita pakai panel, label, text field, dan button. Nah, di sini kalian bisa lihat logic programmingnya itu if else. Jadi di sini sudah ada seleksi kondisi ya. Jadi sudah ada seleksi kondisi. Event yang kita gunakan adalah action performance. Jadi kalian sudah bisa lihat sampelnya action performance. Jadi kemarin saya sudah ajari bagaimana caranya kalian memasukkan event ke dalam tombol ya. Caranya simpel, tinggal klik kanan saja di tombolnya baru pilih action performance. Nah, ada kelebihannya di sini. Yang pertama adalah request fokus sampai dengan bagaimana aplikasinya itu keluar dari berhenti. Ya, jadi di sini kita akan ada sistem namanya sistem titik exit dalam kurung nol. Nah, kurang lebih mungkin kita akan rancang dulu tampilannya seperti ini. Ya, jadi kita ambil text field dulu. Jadi ambil text field. Ya, jadi ada text field, ada text field, kemudian ada text field. Label ya, label. Kemudian ada field, ada field, kemudian ada button, kemudian ada button. Untuk tombol tambah, ketika dia dipencet, hasil akan keluar di field yang di atas ya. Jadi kemarin kan kita mainnya hasilnya itu dikeluarkan dalam bentuk label ya. Jadi labelnya kita set untuk hasilnya. Kemudian tombol hapus ketika ditekan dia akan membersihkan semua yang ada di sini. Jadi akan membersihkan semua yang ada di sini. Namun ketika tombol keluar dipencet, ini akan menghentikan satu proses aplikasi. Sekarang bagaimana cara buatnya? Ini kalian bikin dulu, masukkan dulu seluruh modelnya ya. Masukkan dulu seluruh modelnya. Kalian bisa juga bikin modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi bisa masukkan field, kemudian bisa masukkan field. Nantinya setiap proses ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, dan ada tombol untuk keluar. Ketika dijalankan, ya, ketika kita masukkan angka 12 dan 34, tombol tambah ditekan, nantinya akan menjumlahkan nilai yang ada di dalam text field pertama dengan text field yang kedua. Nah,
Kalau di sini akan ada modelannya ya, pengecekan model data inputan. Jadi kalau misalkan kita menginput data selain dari angka, misalkan di sini, selain dari angka yang kita inputkan di sini, sistem akan memberitahukan kita bahwa uh, error gitu ya. Jadi error, kenapa? Karena kita menginput di luar dari angka. Jadi error dialog akan dimunculkan kalau inputan nilainya bukan numerik. Nah, kita menggunakan apa di sini? Teman-teman di sini kalau kemarin kan pakainya event performat ya. Performat. Nah, kalau di sini kita pakainya adalah event key type ya. Jadi karena kita menginput ke dalam keyboard atau key type ya. Jadi apa event yang terjadi kalau kita menggunakan event key type itu semua bisa diatur ya. Jadi ke dalam text field-nya. Di pemodelnya menggunakan key type. Di sini kalian juga bisa mengganti nama variabelnya ya, jadi bilangan 1, bilangan 2, kemudian ada hasil, kalian bisa ganti jadi build 1 text field, build 2 text field, hasil text field, itu semua bisa diganti untuk kalimat di sini. Kemarin kan kalau kita nggak ganti langsung name saja ya, jadi langsung text field 1K, text field 2K, ya, text field 1K, text field 2K, dan seterusnya. Namun di sini saya meminta kalian coba belajar untuk mengganti variabelnya ya, jadi nama variabelnya itu kita ganti. Bagaimana cara menggantinya? Kalian nanti menggantinya di kolom properties yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk action performat, pada saat kita menambahkan di bagian tombol tambah, kurang, kali, bagi, dan tombol exit. Nah, perintah untuk mengambil nilainya kemarin juga sudah saya ajarkan. Yang pertama adalah kalian bikin dulu sebuah variabel ya. Jadi, bikin dulu sebuah variabel yang ada di atas. Jadi bilangan 1 sampai dengan bilangan 2, kalian ambil text field-nya, dari text field itu kalian parse nilainya, kemudian kalian jumlahkan, kalau dia misalkan hasilnya adalah penjumlahan, kemudian hasil text field, titik set text, double titik to string, kalau misalkan kalian ngambilnya nilainya mau di set gitu ya, jadi ini ketika kita memasukkan nilainya, kalau kemarin kan label ya, jadi label set text gitu. Label titik set text. Sekarang di sini kalian sudah bisa lihat text field ini yang akan kita tampung nilai akhirnya. Bagaimana caranya? Nah, ini perintahnya ya. Hasil text field titik set text dalam kurung kita parsing lagi nilai dari si hasil ini menjadi sebuah string ya. Jadi dengan perintah double titik to string dalam kurung hasil. Nah, untuk setiap baris perintah untuk keluar dari aplikasi, kalian bisa pakai perintah action performat. Nah, action performat itu kalian bisa masukkan perintah seperti ini, sistem titik exit titik dalam kurung 0. Ya, ini untuk action performatnya. Jadi pada saat kita pencet tombol exit, aplikasi akan keluar. Gitu ya. Nah, untuk membersihkan layar, kalian bisa menggunakan baris perintah seperti ini. Build text field titik set text kutip 2 kali, artinya kita sudah mengosongkan semua yang ada di teks bilangan 1, bilangan 2 sampai dengan hasil gitu ya. Jadi ini adalah perintah untuk ngebuat membersihkan gitu, membersihkan dari text field-nya. Nah, metode text field juga kita bisa pakai, misalkan kalau kita menginput dari selain dari angka 1, selain dari angka ya, dari angka, untuk di bilangan 1, bilangan 2 sampai dengan hasil. Nah, itu nantinya juga bisa bisa terlihat gitu ya. Jadi misalkan saya input huruf F di dalam, kalian bisa ngelihat oh ini bukan angka 0 sampai dengan 9 yang dilakukan penginputan dalam aplikasinya. Jadi bisa kelihatan nanti. Nah, bagaimana caranya untuk membuat validasi isian? Nah, tadi sudah dijelaskan, kalian menggunakan event, namanya adalah key type. Jadi bagaimana caranya? Nanti kalian klik kanan di sini, ya, klik kanan di sini, kemudian kalian pilih eventnya adalah key type. Kalau di button, eventnya itu adalah action performat. Ya. Jadi eventnya adalah action performat. Kalau di text field atau tempat isian itu namanya adalah key type. Nah, jadi caranya gimana? Setelah kalian ngebuat UI-nya seperti ini, klik kanan, event, kemudian kalian tinggal pilih key,
ya, kemudian keytype. Ini semua ada masing-masing perbedaan ya. Jadi kalian bisa pelajari lebih mendalam. Misalkan apa itu event, key phrase, key release, key type. Nah, key phrase itu pada saat dia ditekan, key release pada saat keyboardnya itu dilepas gitu ya. Key type pada saat kalian mengetik gitu ke dalam apa namanya, ke dalam text fieldnya menggunakan keyboard. Nah, semua event itu beda-beda ya. Ada yang main di action, ada yang main di fokus. Jadi misalkan kalau kita ngetap gitu ya, ngetap dia bakalan ada di mana dan seterusnya. Saya rasa ini pun juga sama kalau kalian pelajari C Sharp ya, C Sharp pelajarin Visual Basic gitu ya, Visual Studio dan lain-lain itu sama semua. Jadi mereka pasti punya event pada saat bagaimana keyboard itu ditekan. Mereka juga pasti punya event bagaimana ketika aplikasinya itu dijalankan, ataukah event bagaimana pada saat mouse-nya diklik, event bagaimana misalkan kalau di keyboard itu kita pencet tombol tab gitu ya. Nah, jangan lupa untuk mengatur bagaimana text fieldnya masing-masing ini. Kalian bisa apa namanya, menggunakan event keychart. Gitu. Jadi pada saat kita kasih masuk di sini ya, saya menginput backspace, saya menginput delete ataupun digit. Jadi ceritanya jika karakter yang diinputkan ke dalam C ini ya, kita bikin satu variabel namanya C ini akan apa namanya, mengambil nilai dari keychart. Jadi mengambil nilai dari keychart. Kemudian C karakter eventnya, pada saat kita pencet backspace dia akan kasihkan ini. Ya. Pada saat kita pencet tombol delete dia akan kasihkan info seperti ini. Itu ya. Nah, selain dari ini semua yang dituliskan, kalau bukan dia angka, ya, ini ada kata tidak ya di depan negasi tanda seru. Jadi jika tidak mengetikkan digit atau mengetik backspace atau mengetik delete, tombol delete, maka tampilkan masukan hanya angka 0 sampai 9. Begitupun untuk validasi di bilangan 2, text field-nya kalian bikin dulu apa namanya, bikin dulu variabel C-nya. Kemudian jika karakter yang diinputkan itu bukan digit atau angka, atau event yang diinputkan itu adalah backspace, atau event yang diinputkan itu adalah delete, maka tampilkan 0 sampai dengan 9. Nah, ini adalah contoh model validasi. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada sampai 3 bilangan, tiga-tiganya kalian bisa buatkan model validasi. Nah, kita coba lihat bagaimana model implementasinya ya. Jadi bagaimana model pengimplementasiannya. Saya akan coba praktekkan dengan NetBeans. Kita praktekkan dengan NetBeans. Yang saya share ini kelihatan semuanya? Halo, anyone? Kelihatan jadi? Kalau tidak ada suara, saya anggap kelihatan gini. Nah, ini contohnya. Kasih 2 angka. Saya coba buka dulu. Nah, ini source-nya. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi ketika kalian ngebuat satu label, jadi kan tinggal masukin aja di sini label. Ya. Misalkan di sini label bilangan 1, gitu ya. Nah, kemudian misalkan kasih masuk lagi 1 untuk text field ya. Jadi masukin text field. Nah, ini kan dikosongkan ya, mentionnya dikosongkan. Kalian bisa apa namanya? Desain dulu di sini untuk apa namanya? Edit text-nya kalian bisa kosongkan. Gitu ya. Kalian kosongkan. Kemudian nanti bagaimana memberikan penamaan di sini? Itu tinggal kalian klik di sini, kemudian perhatikan yang di kolom sebelah kanan. Ya. Perhatikan kolom di sebelah kanan. Jadi kalian bisa ganti variabel name-nya ya. Jadi tinggal dicari aja di sini mana variabel name-nya. Variabel name. Tahoma leading non
Jadi kalian bisa atur semua di sebelah kanan ya. Tekan dinding, open, code. Nah ini ya, jadi masuk di bagian code, kalian bisa ganti di sini variable name-nya itu menjadi bill 1 misalkan. Jadi bisa dilihat ya, di sini variable name-nya diganti. Kalau kalian mau ganti variable name-nya ya. Nah ini kalau mau kasih apa namanya actionnya, dalam artian kalau saya ketik di dalam sini ada selain dari angka, kalian tinggal kasih event ya. Klik kanan, kemudian pilih event, kemudian pilih apa namanya key, kemudian pilih key type. Nantinya akan masuk di kodenya. Nah, kode yang tadi di dalam slide itu kalian akan ketikkan di sini. Nah, kodenya sama persis dengan ini ya. Kodenya sama persis dengan ini. Nah, kemudian masuk lagi di desain, kalian bisa jalankan. Tes untuk jalankan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, misalkan saya kasih masuk di sini adalah F ya. Di sini F, dia akan muncul seperti ini. Ya. Misalkan saya pencet tombol backspace pun juga, ataukah tombol delete di dalam suatu nilai, mestinya ini menampilkan jawab pesan apa namanya, masukkan angka 0 sampai dengan 9. Nah, masing-masing event di sini ya. Ini kalau misalkan tombol tambah, kurang, kali, bagi, exit itu semua punya event tersendiri. Misalkan saya tombol exit, nah bagaimana eventnya, kalian bisa ketikkan, masukkan dulu event, kemudian action ya, action performance. Nah, eventnya itu adalah ini ya, eventnya itu adalah sistem titik exit. Jadi pada saat tombol exit ditekan, dia akan mengeksekusi keluar dari aplikasinya, seperti itu. Dia akan keluar dari aplikasi. Nah, untuk yang lain sama ya. Jadi kalau yang lain, misalkan saya mau menjumlahkan nilai ya tinggal ditambah saja. Bagaimana kalau saya mau mengurangi nilai? Nah, nilainya ya tinggal kita kurangi saja. Ya, misalkan di desain, untuk tombol kurang, ya saya tinggal pasangin lagi action, kemudian action performance. Nah, di sini saya akan ketikkan kodenya ya. Kalau tadi kita jalankan dulu, saya coba tes. Saya coba tes dulu. Misalkan 5 tambah 5 ditambah hasilnya adalah 10 ya. Nah, kalau saya mau kurangi, ya, 5 dikurang 2 misalkan, ini kan masih belum berfungsi ya, belum berfungsi. Nah, bagaimana supaya dia bisa berfungsi? Ya, kalian tinggal memasukkan saja lagi kode untuk pengurangannya. Ya. Jadi kodenya hampir sama di bagian atas ini. Ya, jadi misalkan kurang ya, tombol kurang. Kembali dulu, kurang, klik kanan, event, action performance. Nah, dalam sini yang kita masukkan kodenya, bedanya adalah di sini bukan tambah tapi kurang. Tes lagi di play. Nah, tes lagi, misalkan 5 kurang 2, kemudian dikurang 3. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya. Seperti ini. Kita kembalikan lagi ya. Seperti semula dulu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk main di operasional untuk 2 angka dan seterusnya. Kita lanjut lagi untuk di materinya. Nah, sebenarnya ada cara ya, bagaimana cara kita menghemat kode. Jadi misalkan tadi kan tombol untuk di bagian sini, yang ini, bilangan 1, bilangan 2, kalau kita nginput selain dari angka, selain dari angka, dia akan kasih muncul pesan error ya. Misalkan saya input di sini huruf F, nanti muncul pesan error. Di sini juga huruf F, nanti akan muncul pesan error. Daripada kalian menginput atau membuat fungsi satu per satu, membuat fungsi di bilangan apa namanya teks bilangan 1, membuat fungsi lagi di bilangan 2, kalian bisa membuat dia satu metode baru saja. Namanya adalah kayak gini. Kita bikin misalkan private void filter tombol. Jadi saya bikin satu metode namanya filter tombol. Gunanya adalah memfilter kalau bukan angka yang dimasukkan, dia akan kasih informasi bahwa
masukkan angka 0 sampai dengan 9 gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita bikin metodenya. Setelah itu dari metode ini kita akan panggil dia sini ya. Kita akan panggil dia. Jadi kita panggil nama metodenya secara langsung. Jadi filter tombol, eventnya apa. Begitupun sama ya. Ini juga apa namanya? Panggil aja nama eventnya. Karena fungsinya sama. Ingat ya, kalau dia fungsinya sama, gitu ya, metode yang sifatnya fungsi yang sifatnya sama, bagusnya kalian bikinkan satu fungsi utama, sisanya dipanggil ke dalam setiap event. Kalau fungsinya sama, kebetulan di sini bilangan 1 dan bilangan 2 masing-masing itu punya filter. Mereka mau memfilter tombol ya, kalian tinggal panggil saja. Bikin satu metode tombol filter, kemudian panggil di setiap apa namanya text fieldnya. Tadi sudah selesai ya. Tadi bagaimana ngebuat mempelajari menggunakan seleksi kondisi, bagaimana mengosongkan text fieldnya, bagaimana ngebuat aplikasi itu bisa keluar menghentikan aplikasi dengan sistem titik exit dalam kurung 0. Bagaimana misalkan kita memasang action ketika kita pencet selain dari angka, ya, selain dari angka di dalam satu aplikasi, ya dari satu aplikasi, itu masing-masing kalian bisa lihat gitu ya. Caranya seperti apa tadi sudah saya praktekkan. Nanti kalau bingung silakan dibuka aja lagi videonya ya. Nanti saya upload video ini di dalam Classroom. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana metode untuk penghitungan jumlah hari ya. Metode penghitungan jumlah hari. Di sini komponen UI yang kita pakai ada panel, ada label, text field, password field, button, dan combo box. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat sebuah password. Logic programmingnya adalah if else dan switch. Ya. Event yang kita gunakan adalah action performed dengan key type. Jadi UI komponennya ada, logic programmingnya ada, eventnya ada. Nah, misalkan seperti ini. Jika saya menginputkan username, ID username-nya itu adalah admin dan passwordnya juga admin dan pencet tombol login, nantinya akan lompat ya, lompat ke halaman yang baru dengan fungsinya menghitung jumlah hari. Jadi di sini akan ada menghitung jumlah hari, jadi ada tahun, ada bulan, jumlah harinya. Jadi tahun, bulan, dan jumlah hari. Di dalam akan ada tombol fungsi untuk menghitung, menghapus, dan satu lagi kita akan belajar hari ini namanya fungsi untuk menyimpan data. Bisa dilihat ya. Jadi di sini saya akan menyimpan datanya ke dalam sebuah teks. Jadi kalian bisa lihat tombol simpan untuk menyimpan hasilnya ke dalam sebuah teks. Dan masing-masing di sini ada validasi. Pada saat saya menginput selain dari angka di sini, misalkan saya input F atau G dan seterusnya, akan ada error dialog yang kasih tahu bahwa nilai yang kita inputkan ini bukanlah angka. Gitu ya. Jadi bagaimana langkah-langkahnya? Kita mulai dulu. Nah, langkah awal kalian nanti bakalan meng-create 2 file ya, karena kan sekali lagi ini ada 2 model tampilan. Sekali lagi ya, jadi ini ada 2 model tampilan. Kalian akan meng-create 2 file. Jadi satu login form untuk Java, menampilkan untuk loginnya. Satunya adalah menghitung jumlah harinya. Nah, kita ambil dulu label, ambil text field ya. Setelah itu kalian pasangkan action performance. Nah, setelah selesai, kita akan bikin satu model fungsi. Nah, ini dia. Fungsinya adalah seperti berikut. Jika user text field, saya singkat dengan user TF, sama dengan admin, ya, sama dengan admin, kemudian inputan dari password text field juga adalah sama dengan admin, set visible jumlah, penentu jumlah hari di set visible dalam kurung true. Artinya, kita akan menampilkan file Java penentu jumlah hari. Nah, perhatikan di sini namanya adalah penentu jumlah hari titik Java. Jadi kalau kalian pakai nama Javanya berbeda, misalkan tampil jumlah hari, otomatis di sini ya, di sini nanti juga kalian ganti dengan namanya adalah tampil jumlah hari. Sesuaikan dengan nama kelasnya ya, nama file Javanya. Kalau dia benar ya menginput admin dan menginput juga passwordnya admin. Jadi username dan password itu kita bikin statis. Username-nya adalah admin, passwordnya adalah admin. Selain dari itu, nah, pakai perintah else. Selain dari itu, maka tampilkan pesan password yang Anda inputkan salah. Ya, jadi password Anda inputkan salah. Kemudian kosongkan text field-nya, baik itu user text field, password text field. Kemudian nih ada satu lagi nih
yang baris perintah yang kalian dapatkan hari ini, user text field request focus. Artinya dia akan dikosongkan. Setelah dikosongkan, text field ini akan ada tanda kursor di dalam text field. Jadi kayak gini. Nantinya akan ada langsung kursor di sini, mengarah di sini, di user text field-nya. Saya coba demokan apa namanya aplikasinya ya. Saya stop share dulu. Saya present lagi. Ya, kita coba buka sampel dari aplikasinya. Login ya, ini login. Oke, sudah buka. Nah, ini dia. Jadi bikin dulu text field-nya ya, text field. Label, kemudian text field, kemudian button. Kemudian kita tinggal pasangkan action per format ya. Nah, kayak gini. Nah, kalian bisa perhatikan ada request focus. Kita coba kasih komentar dulu nih ya, biar kalian bisa lihat bedanya nanti di mana. Nah, kita run dulu. Kita run. Nah, contoh jadinya kayak gini ya, username dan password. Saya menginputkan username-nya sembarang. Kemudian login. Nah, user atau pas Anda salah ya. Jadi user untuk yang KSN SEG ini user atau pasnya itu salah. Jadi kita pencet oke. Perhatikan di sini tidak ada kursor. Ya, kursornya nggak langsung mengarahkan ke username untuk lakukan penginputan kembali. Beda halnya kalau saya lakukan seperti ini, user text field, saya request focus. Artinya pada saat terjadi kesalahan, dikosongkan dulu dia punya text field, kemudian di set fokusnya ke user text field. Jadi kita lihat di sini saya isi isi sembarang lagi ya, kemudian login. Nah, ketika saya pencet OK, fokusnya langsung akan ke sini. Jadi paham ya, ini perintah request focus itu mengarahkan kursor itu langsung di mana text field yang kita arahkan, gitu ya. Di mana text field yang kita arahkan. Nah, kalau dia benar, dia akan mengeksekusi baris perintah yang yang di atas ini ya. Penentu jumlah hari kita set visible atau true. Nah, penentu jumlah hari itu adalah nama file Java yang ada di atas ini. Dengan sebelumnya kita set dulu username-nya adalah admin, password-nya adalah admin juga. Kita coba tes input admin dan password-nya adalah admin. Kemudian login. Nah, muncul akan seperti ini ya. Jadi ada tahun, bulan, hari dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut lagi, saya stop share, kita kembali ke materinya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan penentu jumlah harinya ya? Jadi penentu untuk jumlah harinya kalian bisa pelajari dengan cara ngebuat satu label lagi, kemudian bikin satu text field. Nah, di sini kalian belajar lagi satu komponen yang baru, namanya adalah option list ya. Jadi kalau ini dipencet dia akan menampung mulai dari Januari, Februari. Jadi orang nggak perlu lagi menginput kata Januari dan seterusnya. Jadi nantinya di sini misalkan saya menginput tahun 2021, misalkan saya pilih Januari, ada berapa hari di bulan Januari di tahun 2021 misalkan. Ketika saya pencet tombol hitung, dia akan eksekusi nanti satu baris perintah proses perhitungan hari. Nah, bagaimana caranya menambahkan nilai di satu option, combo box ya, namanya adalah combo box. Kalian tinggal klik aja di combo box-nya, perhatikan di bagian properti sebelah kanan. Ada model di dalam ya, jadi ada model, ada Januari, Februari, Maret. Di sini kalian pilih. Ya. Bagaimana memasukkan nilainya? Ya, tinggal isi aja ke dalam model propertiesnya yang ada di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, setelah kalian menginput, kita bikin tombol action per format-nya. Di tombol hitung action per format-nya. Nah, untuk di tombol action per format, di sini kalian akan belajar ada namanya tombol untuk menyimpan jumlah hari. Ketika sudah kelihatan jumlah harinya, ini ya. Jadi tombol simpan di sini. Tombol simpan yang ada di sini. Tombol simpan yang ada di sini. Ketika saya simpan, nantinya kita bikin satu fungsi namanya adalah try and catch.
Nah, namanya try and catch itu kita bikin dulu buffered reader, di mana kita menyimpan datanya, jawaban dari sini, jumlah hari, ini akan kita simpan ke dalam satu file text. Nah, ini perintahnya ya. Jadi buffered reader out, ini nama variabelnya namanya out. Bisa juga kalian bikin misalkan buffered reader simpan, terserah lah ya. Kemudian file reader jumlah hari titik txt. Jadi kita akan menyimpan datanya si dari label itu ke dalam satu file teks namanya jumlah hari titik txt. Jadi kalian bisa lihat ya jumlah hari titik txt. Kemudian kita simpan dalam file txt-nya itu adalah jumlah hari, label yang ada dalam satu jumlah hari. Kemudian tampilkan pesan kalau dia berhasil disimpan dengan kata berhasil disimpan dalam file. Kalau dia nggak berhasil disimpan, kita masukkan seperti ini ya, error get message. Kemudian ini tombol untuk keluar dari aplikasinya, ini tombol untuk mengosongkan dalam aplikasinya. Pada saat kalian menginputkan nilainya ya, tahunnya misalkan 2019, kemudian November, kalian pencet tombol hitung, ya tombol hitung dipencet, kemudian ketika dijalankan, dia akan menampilkan bahwa 2019 itu di bulan November itu ada 30 hari, kemudian kita simpan, ya, simpan, nantinya akan terbentuk satu file ya di dalam project. Jadi kalau ditanya, Kak, di mana tersimpan file txt-nya? File txt-nya itu tersimpan di dalam project. Jadi silakan dibuka project-nya, ya ini project-nya, kemudian cari file txt-nya di dalam. Jadi akan ada terbentuk jumlah hari titik txt. Kalian buka file txt-nya, nanti akan kelihatan. Ya, jadi ini akan kelihatan datanya. Sekarang bagaimana proses perhitungannya? Untuk perhitungannya, hitung, kalian nanti mengetikkan kurang lebih kodenya seperti ini. Jadi simpel sebenarnya, kalau kalian mau cari tahu berapa hari sih dalam satu bulan berdasarkan tahun tertentu, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Kalau kalian lihat ya, jadi jika nilainya equals Februari, April, Juni, September, semuanya itu, kalau kalian perhatikan ya, bulan April, Juni, September, November itu selalu 30 hari itu. Kalau selain dari itu, misalkan dari sisi Februari itu tergantung ya. Kalau tahunnya di mode 4 sama dengan 0 ya, ataukah tahunnya itu di mode 100 sudah sama dengan 0 yang ada tanda dan jumlah harinya itu hanya 29. Selain dari itu dia jumlah harinya adalah 28. Makanya Februari itu ada harinya 28 hari, ada Februari yang 29 hari. Tergantung ya kalian dari hasil mod. Nah, ini contohnya ya. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Bagaimana modelnya pada saat dijalankan? Saya akan perlihatkan lagi. Kita stop present lagi. Ya, kita lanjut. Untuk login hitung tahun ya. Login hitung tahun. Nah, jalankan dulu NetBeans-nya kembali. Share screen, share seperti ini. Kemudian kita play ulang kembali project-nya, ya, project-nya. Username-nya adalah admin, password-nya juga admin. Dia login, kemudian perhatikan ada tombol simpan ya. Misalkan tahun 2021 Januari. Ini bisa di scroll ya. Januari. Saya hitung Januari ada berapa hari? Januari itu di tahun 2021 ada 31 hari. Kalian simpan. Nah, nantinya akan disimpan ke dalam sebuah file. Posisinya file ini ada di mana? Dia ada di dalam project. Kalian bisa baca ini ya, Pak. Projectnya. Ini. Jumlah hari pada bulan Januari tahun 2021 adalah 31. Kita dilihat ya. 31. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini saya punya nama adalah bacok.txt. Bagaimana dengan proses kodenya ya. Kodenya bisa dilihat. Kodenya di sini untuk penentu jumlah hari pada saat saya simpan. Eventnya adalah action performance. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat bahwa saya menyimpan dengan nama bacok.txt. Ini bisa dicek ya. Jadi silakan bikin nama filenya bebas, terserah dari kalian. Intinya kalian tahu filenya ada di mana. Nah, filenya itu ada di dalam sebuah project.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk tombol simpan. Ya. Tombol yang lain saya rasa sama, tak perlu saya jelaskan karena fungsinya sebelumnya udah sama. Oh, sorry, saya jelasin dulu bagaimana caranya menambahkan nilai di combo box. Nah, ini ya, silakan diperhatikan. Jadi pada saat kalian sudah memasukkan combo box nantinya, ini ya combo box ya, tinggal di drag and drop saja, gitu. Drag and drop seperti ini, gitu ya, drag and drop. Ini kalian mau masukkan nilai, itu tinggal apa namanya, memasukkan tadi petunjuknya kalau di slide itu di bagian model, ya. Sekali lagi di bagian model. Jadi tinggal masuk aja di bagian model, masuk di bagian model. Tinggal dicari ya kode model. Kalau nggak ada di bagian properties, kita cari model. Model dinding, event, dinding, model. Nah, di sini ya. Nah, kalian input di sini. Nah, untuk pemisahnya nanti, kayak contoh di sini, bulan Januari, binding, ada namanya model. Nah, bisa kalian inputkan sebenarnya di sini. Kalau ada, misalkan di sini bulan 1, bulan 2, dan seterusnya. Sini. Saya masukkan ya. Jadi kalau di sini model Januari, Februari dan seterusnya. Kalau Anda cari di bagian properties. Nah, ini dia. Ya, model di properties ya. Kalau di sini tadi di atas di bagian model di sini sudah ada memang bisa tulis. Ya, jadi ada apa namanya? Januari, Februari, Maret dan seterusnya di bagian model ya. Jadi model Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Ingat properties yang digunakan ya, bukan binding. Jadi misalkan di sini kalau saya kasih jalan, ini ya, kita jalankan dulu. Jadi bisa dilihat kalau saya jalankan kayak gini, admin. Nah, item 1, 2, 3, 4 ini sudah ada memang. Gitu ya. Di mana ngeditnya? Ya di sini. Item ya. Nah, memisahkannya itu semua pakai tanda koma saja. Contohnya kurang lebih seperti ini. Stop lagi, kemudian jalankan. Ya, jadi isinya di model. Nah, ini sudah ada ya. Nah, nilainya berubah sesuai dengan model di sebelah kanan. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk memasukkan nilai ke dalam satu form baru lagi ya. Jadi satu form baru lagi. Oke, lanjut di materi kita lagi. Ini udah. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengatur sebuah apa namanya event pada saat tombol berbeda ditekan. Gitu ya. Jadi setiap tombol yang dipencet itu berbeda atau ditekan, dia akan menampilkan gambar yang berbeda-beda berdasarkan tombol yang kita gunakan. Di sini kalian akan belajar bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam sebuah kode. Jadi misalkan kode kalian masukkan ada gambar dan seterusnya, dan gambarnya ini akan dimunculkan ketika buttonnya itu dipencet. Ya. Nah, UI komponen yang kita pakai itu adalah ada border layout. Ya, jadi kita pakai border layout. Ada namanya card layout. Kalau kalian mau mengganti gambar ke dalam sebuah tampilan aplikasi, kita sebut dengan card layout. Ada tombol, button. Logic programmingnya kita nggak perlu pakai logic programming. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada fungsi yang kita gunakan untuk logiknya. Cuman hanya ada di bagian event action format saja. Nah, jadi bisa kurang lebih seperti ini. Ketika saya pencet tombol akhir 1, dia akan tampilkan ini. Ketika saya pencet tombol akhir 2, dia akan tampilkan ini. Ketika saya pencet tombol akhir 3, dia akan tampilkan ini. Jadi, kita coba tes bikin penampil gambar ya, yang berbeda-beda berdasarkan satu tombol. Nah, caranya gimana? Kalian bikin dulu layoutnya kurang lebih seperti berikut. Jadi, di dalam JFrame ada button. Ya, dalam ada JFrame itu ada button. Jadi bikin dulu JFrame, kemudian selain dari ada JFrame, kalian bikin dulu panel, kemudian di dalam panel itu kalian panggil card layout, ya. Jadi panggil card layout. Caranya gimana? Seperti biasa, kalian tinggal klik dan drag saja. Gitu. Jadi button itu masukkan ada 3 button, 1,
Ada button 2, ada button 3. Jadi setiap 1, 2, 3 ini dia akan otomatis masuk ke dalam JFrame. Tapi ingat, masukin dulu JFrame. JFrame itu ada di sebelah kanan sini ya, semua. Jadi tinggal diklik drag, baru masukkan semua masing-masing tombol. Kemudian selanjutnya masukkan panel ya. Ambil panel ke dalam sini, ke dalam JFrame, posisinya akan satu tingkat dengan JButton. Setelah itu kalian masukkan layout. Nah, cara set layoutnya dengan apa? Klik kanan, kemudian set layout, pilih card layout, gitu ya. Setelah pilih card layout, kalian menambahkan palet, gitu ya. Klik kanan lagi di bagian G panel, kemudian add from palette, swing. Kita ada satu swing control namanya label, masukkan label. Kita bikin labelnya itu kurang lebih ada 3 ya. Jadi label 1, label 2, dan label 3. Masing-masing di sejajar dengan JPanel. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tombol tombol paste-nya gitu ya. Jadi tombol datanya kalian tinggal masukkan gambar. Jadi caranya adalah kalian cari 3 gambar, setelah itu klik kanan di default package kemudian kalian paste. Otomatis gambarnya akan masuk. Jadi begini caranya memasukkan gambar ya. Kalian cari dulu gambarnya, klik kanan di default package kemudian kalian paste. Nantinya akan terbentuk 3 gambar. Setelah itu kalian ganti ikonnya ya. Jadi tinggal diklik saja, masuk di properties, ganti icon. Cara mengganti icon tinggal diklik tombol titik 3 di sebelah kanan. Kemudian kalian cari nama gambarnya kalian. Gitu ya. Tinggal dipilih oke. Setelah itu kalian oke. Ya, setelah itu kalian oke, nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk di JLabel 1, JLabel 2, dan JLabel 3 untuk mengganti gambarnya masing-masing. Ya, properti sama ya. Setelah itu kalian atur untuk card name-nya. Jadi tinggal diatur aja card name. Untuk label yang pertama kita kasih card name-nya itu adalah 0. Untuk label sampai dengan label 1, label 2 itu adalah 1, card name-nya 1. Label 3 itu card name-nya adalah 2. Nah, setelah itu kalian bikin action per format. Nah, untuk button ini ya. Jadi button 1 kalau dipencet, dia akan menampilkan card yang ada JPanel 0. Jadi, ingat tadi gambar yang ini itu adalah card name-nya adalah 0. Makanya pada saat kita pencet yang tombol pertama, dia akan menampilkan card yang indikatornya adalah 0. Card yang kalau kita pencet tombol yang kedua, gitu ya, dia akan menampilkan card yang ada indikatornya 1. Kalau kita pencet tombol yang ketiga, card yang akan ada indikatornya 2. Ya. Jadi struktur di Java itu dia dimulai dari angka 0. Jadi card Java-nya dimulai dari 0, jadi 0, 1 dengan 2 gitu ya. Jadi kalau dijalankan seperti ini. Saya pencet tombol 2 akan tampil seperti ini dan seterusnya. Nah, biar enak kita coba lihat langsung bagaimana model tampilan aplikasinya. Saya coba praktekkan lagi ya. Praktekkan lagi. Kalian bisa lihat tampilan dari NetBeans-nya kurang lebih seperti ini. Saya coba buka dulu project-nya lagi. Oh, sudah di sini ya. Jadi card name-nya untuk masuk di dalam ya. Oke, wait, tunggu dulu ya. Oh, 5 menit. Wait. Oke, lanjut. Nah, untuk yang hari ketika saya jalankan ya, sama sih seperti kondisi yang tadi yang saya ceritakan untuk code-nya. Ya, kalian bisa lihat Gframe, dalam Gframe ini ada button, kemudian dalam panel ini ada card, ada label, ada label, ada label. Ya, label masing-masing punya gambar yang berbeda ya. Nah, fungsinya juga berbeda-beda ya. Kalau ini event action-nya, dia akan memanggil layout yang card yang indeksnya adalah 0, card yang indeksnya adalah 1, card yang indeksnya adalah 2. Kalau dijalankan, kurang lebih akan jadi seperti ini. Seperti ini ya. Jadi, kalau dipencet angka 1, dia akan muncul gambar yang ini. Pencet button yang kedua akan muncul gambar yang ini. Pencet tombol yang ketiga, dia akan muncul gambar ini. Jadi, berbeda-beda dari setiap button. Nah, jadi kalian sudah belajar ya bagaimana caranya juga memasukkan gambar. Yang mesti diperhatikan di sini adalah kalian tinggal klik kanan saja di sini ya.
Kemudian kalian pilih paste nanti di sini. Kalau kalian mau memasukkan gambar ke dalam package-nya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Adik-adik sekalian, kita lanjut di materinya lagi. Jadi hari ini saya sudah mengajarkan semua apa ya, semua model bagaimana kalau dia event performat, bagaimana misalkan kalau saya mengosongkan teks, set fokus, kalian udah main juga event tab dari sisi keyboard dan seterusnya itu udah saya ajarkan. Bahkan bagaimana cara menyimpan datanya ke dalam sebuah text field. Gitu ya. Jadi bagaimana menyimpan datanya ke dalam sebuah text field. Sekarang untuk hadiah saya minta ke kalian bikin satu aplikasi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada penginputan nama lengkap, itu ya, nilai, jadi UTS-nya, ya, UTS-nya, kemudian TM-nya, kemudian apa namanya, UAS-nya. Jadi ujian apa namanya, tes sehari-harinya UTS-nya, kemudian tengah semesternya, kemudian UAS-nya ujian akhir semesternya. Untuk mendapat nilai rata-rata gitu ya, nilai rata-rata itu didapat dari, untuk dapat ini ya, untuk dapat nilai di sini kalian jumlahkan aja UTS tambah TM tambah UAS itu dibagi 3. Oke. Kemudian untuk mendapat grade di sini, untuk dapat grade di sini, grade itu didapatkan kalau dia nilainya dari rata-rata yang didapatkan itu adalah 90 ke atas, itu 90 dapat A. Kalau dia nilainya 80 sampai dengan 89 itu B, 70 sampai dengan 79 itu adalah C. Di bawah dari 70 itu adalah D. Itu ya. Kemudian untuk dapat hasil, kalian bisa dapatkan dua saja dimunculkan. Kalau dia grade-nya adalah A, B, C, nanti di sini hasil akan tertulis lulus. Kalau yang dia dapat dari grade itu adalah D, maka tertulis adalah tidak lulus. Nah, kemudian saya meminta kalian bikin fitur tambahan. Fitur tambahannya itu adalah kalau di sini diinput selain dari angka, misalkan saya input huruf F, huruf G, sampai dengan huruf B, ya huruf B, di sini akan kasih muncul pesan ya, nilai yang Anda inputkan salah, bukan nilai yang apa namanya, bukan angka, gitu, tapi huruf misalkan yang dia inputkan. Intinya kalian bisa tampilkan dengan teks seperti ini. Dan kalau misalkan saya pencet tombol keluar, akan ada konfirmasi pertanyaan aplikasi apakah Anda ingin keluar, pilih yes atau enggak. Jadi kurang lebih seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, adik-adik. Kalau nggak ada, saya lanjut praktek. Prakteknya kalian cuma praktekkan yang ada di dalam slide itu sebenarnya sama yang saya kirimkan di dalam classroom-nya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Anyone? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah nggak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan aja kalau begitu. Ya. Silakan dikerjakan. Saya aktif ya. Saya aktif di apa namanya Google Meet-nya. Misalkan kalian punya kendala di prakteknya, silakan disampaikan saja. Saya on di dalam apa namanya Google Meet-nya. Oke, silakan absen untuk praktikum dan silakan download apa namanya latihan untuk praktikumnya. Sebenarnya sama aja ya antara praktikum dengan teori yang kalian praktikkan yang saya jelaskan tadi sebenarnya. Silakan dikerjakan. Nah, yang kalian praktekkan itu Jina, yang PDF sini. Semuanya kalian praktekkan. Ini contoh-contoh aplikasi semua. Mulainya dari sini saja ya. Mulainya dari ini aja. Jadi bikin kayak gini. Bikin tampilan dulu aplikasi kayak gini. Yang di dalam ini. Kalian bisa belajar dulu mulai dari pengoperasian 2 angka, lanjut nanti sampai di belakang bagaimana caranya menggunakan gambar.
di dalam satu aplikasi. Jadi silakan dimulai aja dulu, mulai dari sini untuk latihannya. Silakan ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya di dalam apa namanya, dalam WhatsApp boleh, di dalam Google Meet-nya boleh. Saya standby di sini.
Oke, adik-adik, saya stop sharing dulu. Silakan dikerjakan anunya ya, prakteknya. Kalau ada apa-apa, kabari saja di dalam grup WhatsApp. Thank you semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehat semua. Thank you, sama-sama.